seharusnya menjadi teladan. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak bule di Bali yang melanggar peraturan lalu lintas. Kata polisi, mereka mengikuti kebiasaan warga lokal. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu, menduga banyaknya warga negara asing atau bule melanggar peraturan lalu lintas karena melihat banyak orang Indonesia yang juga menyalahi aturan. Ia mengimbau kepada orang Indonesia agar memberi contoh yang baik dalam berkendara di jalan. Terbaru, maraknya bule menggunakan motor dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau plat palsu. Bahkan Polda Bali mencatat sebanyak 147 bule telah ditilang mulai sejak 22 Februari 2023. Ditanya apakah pelanggaran soal plat palsu masuk kategori pidana, Satake Bayu menyatakan belum. Menurutnya, pelanggaran tersebut dapat dikategorikan tindak pidana apabila plat palsu yang digunakan pada kendaraan hasil curian. Diberitakan sebelumnya, Kapolda Bali Irjen Putu Jaya Danu Putra memerintahkan seluruh jajarannya menindak para wisatawan mancanegara yang melanggar lalu lintas. Menurut Kapolda, jangan sampai kalau pelanggaran-pelanggaran tersebut dibiarkan, nantinya menjadi suatu hal yang dianggap benar. Detikcom 14 Maret 2023. Jemaat terkasih, mungkin orang-orang bule itu di negara asalnya tertib berlalu lintas. Namun ketika berada di Indonesia menjadi tidak tertib karena ikut-ikutan orang Indonesia yang tidak tertib. Bisa saja mereka melihat warga lokal yang tidak tertib tampaknya nyaman-nyaman saja, lalu mereka ikut-ikutan. Seandainya mereka melihat warga lokal yang tertib berlalu lintas, sangat kecil kemungkinan mereka berani melanggar ketertiban berlalu lintas. Keteladanan memang menjadi kekuatan utama di dalam mewujudkan hidup tertib. Meskipun di jalan raya ada banyak rambu-rambu dan peringatan agar berlalu lintas dengan tertib, akan tetapi karena faktualnya para pengendara tidak mematuhi aturan berlalu lintas, kondisi ini menjadi contoh buruk yang mudah ditiru oleh orang lain. Jemaat terkasih, kewibawaan dan kehormatan Tuhan Yesus terletak pada kemampuannya menjadi teladan dalam kebaikan dan kebenaran. Kekuatan moral Tuhan Yesus bukan sekadar dari perkataannya, tetapi yang terpenting adalah dari perbuatannya yang konsisten dan konsekuen dengan perkataan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berani mengatakan agar kita mengikuti teladan yang telah dilakukannya kepada kita. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang tidak bercacat celah, Tuhan Yesus yang sempurna dalam perilaku. Hanya Tuhan Yesus yang layak kita jadikan teladan sempurna dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita harus dapat meneladani hidup Tuhan Yesus yang hidupnya baik dan benar. Kita memang tidak dapat berperilaku sempurna seperti Tuhan Yesus, namun kita harus berjuang bersama Tuhan untuk hidup menjadi teladan. Kehormatan kita sebagai orang beriman adalah hidup yang dapat diteladani. Dapat berbicara dengan baik itu penting, namun jika pembicaraan kita hanya berhenti pada kata-kata, apalagi ternyata perilaku kita bertentangan dengan kata-kata itu, maka hidup kita tidak berguna bagi sesama. Menjadi teladan itu bukan sekadar kata, tetapi seluruh perilaku hidup kita yang berkualitas. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Dengan demikian hidup kami akan bermakna bagi sesama. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang menanggung beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.